Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Jepang yang dihuni banyak pemain abroad sekilas tampak menakutkan. Namun sebagaimana banyak tim di luar sana, Jepang punya titik lemah yang bisa dieksploitasi Timnas untuk mendulang poin. Sintayong pernah bilang kalau dirinya paham betul gaya permainan Jepang. Tak heran komposisi pemain yang ia pilih saat ini tampak sebagai komposisi paling ideal untuk melawan Samurai Biru. Lantas, seperti apa kira-kira strategi Timnas Indonesia untuk mengeksploitasi kelemahan Jepang yang tidak banyak diketahui orang? Sebelum menyimak videonya, pastikan selalu kamu sudah subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Karena akan ada video-video menarik dan terupdate seputar sepak bola setiap harinya dari channel Starting Eleven Moment. Sebagai negara penghuni peringkat 15 besar FIFA, siapapun sepakat kalau Jepang adalah tim yang sempurna. Kombinasi skuad yang berisikan pemain abroad, ditambah Hajime Moriyasu yang kaya taktik, membuat Samurai Biru menjadi negara sepak bola yang disegani. Tidak hanya di Asia, tapi juga di seluruh dunia. Memangku Jepang sejak 2018, Moriyasu sekarang punya strategi andalan. Pakem 3 back yang ia terapkan telah menjadikan Samurai Biru sebagai tim yang nyaris sempurna. Kombinasi serangan cepat memanfaatkan kelincahan para pemain sayap adalah kunci menakutkannya lini depan Jepang. Statistik dari AFC menyebutkan bahwa Jepang telah mengemas 36 gol sepanjang 10 laga yang mereka mainkan di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Artinya Wataru Endo dan kolega punya rata-rata gol 3,6 dalam setiap pertandingan. Catatan ini menegaskan kalau Jepang adalah tim dengan lini depan menakutkan. Di sisi lain, pertahanan Jepang juga menjadi pertahanan paling solid di fase kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dari 10 laga yang dimainkan, gawang Jepang terkoyak hanya 1 kali. Kebobolan itu pun lahir dari kaki pemain Jepang sendiri, tepatnya dari kaki Shogo Taniguchi dalam laga melawan Australia. Pertahanan kuat, lini depan super tajam membuat Jepang dipandang sebagai tim yang sempurna. Tim asuhan Moriyasu hampir-hampir tidak punya kelemahan yang kasat mata. Belum lagi, Jepang punya komposisi pemain mayoritas abroad dari klub-klub elit Eropa, yang membuat mereka unggul secara pengalaman dibanding negara-negara lain di kawasan Asia. Superioritas Jepang selama tampil di kualifikasi Piala Dunia seakan membuat tim ini dipandang sebagai tim yang sempurna. Namun faktanya tidak demikian. Timnas Jepang hanyalah sekumpulan pemain yang bersatu mengenakan kostum biru khas mereka. Dan sebagaimana sebuah tim sepak bola, mereka juga punya kelemahan. Melihat komposisi dan cara main Jepang, pelatih Hajime Moriyasu kerap mengandalkan 2 wingback-nya untuk menyerang total. Moriyasu kerap mengandalkan Kaoru Mitoma dan Ritsu Doan di sektor ini. Sebagai catatan, Doan dan Mitoma adalah winger murni yang lebih punya naluri murni untuk menyerang. Padahal dalam pakem 3 back, pemain yang diplot sebagai wingback adalah pemain yang punya naluri murni bertahan, bukan menyerang seperti Mitoma dan Doan. Pemilihan komposisi ini menjadi satu titik lemah Jepang. Dengan pemilihan pemain yang lebih attacking minded, sektor sayap Jepang jadi lebih sering terekspos karena 2 wingback mereka lebih sering naik daripada menjaga posisinya. Australia paham betul dengan cara main Jepang. Oleh karena itu, dalam bentrok melawan Samurai Biru, Socceroos berusaha memanfaatkan sektor sayap sebagai jalur serangan utama mereka. Di sisi lain, para pemain Jepang juga memiliki postur yang tidak begitu tinggi. Hal ini membuat Jepang di atas kertas seharusnya membuat Jepang tidak terlalu unggul dalam situasi-situasi duel udara. Lagi-lagi, laga kontra Australia adalah contoh nyata bahwa Jepang lemah dalam hal demikian. Australia yang punya keunggulan postur beberapa kali berusaha mematahkan struktur permainan Jepang dengan mengirim umpan lambung langsung ke jantung pertahanan Jepang. Kombinasi serangan dari sayap dan bola-bola udara pada akhirnya mampu mengeliminasi pertahanan Jepang. Walau Australia tetap gagal menang, paling tidak mereka menjadi tim pertama yang menjebol gawang tim besutan Hajime Moriyasu ini. Gol Australia lahir dari sebuah umpan crossing Lewis Miller yang salah diantisipasi Shogo Taniguchi.
hingga pada akhirnya bersarang di gawang sendiri. Berkaca dari laga kontra Australia, Indonesia harusnya bisa mengambil kesempatan bahwa Jepang sejatinya lemah menghadapi momen-momen tertentu. Untuk alasan inilah, pelatih Sintayong memilih komposisi pemain sebagaimana yang bisa kita saksikan melalui laman resmi PSSI atau akun medsos resmi Timnas Indonesia. Pemain-pemain cepat seperti Calvin Verdong dan Sayuri Bersaudara hadir untuk sebuah alasan. Eksplosivitas mereka sangat berguna untuk mengeliminasi pertahanan Jepang yang kerap terekspos di area sayap. Harapannya, dua pemain ini bisa menjadi outlet utama serangan yang bisa langsung menusuk dari pinggir lapangan secepatnya, sebelum para wingback Jepang melakukan transisi bertahan. Di sisi lain, kehadiran pemain-pemain keturunan dengan postur tinggi seperti Jay Ises juga punya peran krusial. Kehadiran Bang Jai membuat Indonesia punya satu sosok pembeda dalam situasi bola-bola udara. Kapten timnas ini bisa dipergunakan sebagai target bola-bola lambung, terutama dari situasi set piece. Mengingat postur para pemain Jepang di atas kertas tidak mendukung mereka unggul dalam menghadapi bola-bola demikian. Sintayong bisa mencoba cara yang sama dengan yang dilakukan Australia dalam hal membongkar pertahanan Jepang. Untuk menghadapi tim sejenis Jepang ini memang dibutuhkan pemain-pemain cepat di sektor sayap untuk langsung menyerang secara cepat melalui fase transisi. Diperlukan pula seorang target berpostur tinggi yang siap menerima bola-bola lambung dari sektor sayap untuk memenangkan duel-duel udara. Sesuatu yang selama ini menjadi salah satu titik lemah Jepang. Di sisi lain, Indonesia juga perlu disiplin menjaga area pertahanannya. Jangan lupa, Jepang berhasil menyamakan skor di Liga kontra Australia gara-gara barisan defender Socceroos lengah membiarkan Keito Nakamura yang menari-nari dari sektor kanan, sebelum akhirnya melakukan umpan yang salah diantisipasi bek Cameron Burgess. Untuk alasan kedisiplinan ini pula lah Jay Ises punya peran penting. Sebagai kapten, Bang Jai adalah pemain yang memegang kendali mengatur permainan rekan-rekannya. Tugas Ises adalah mengontrol penggawa timnas yang lain agar tetap disiplin dan tidak kehilangan fokus selama 90 menit mengawal Jepang. Poin menjadi harga mutlak yang harus didapat pasukan Sintayong untuk mengamankan posisi di grup C. Sebelumnya, banyak orang yang mungkin meragukan Indonesia di laga kontra Jepang nanti. Namun setelah melihat titik-titik kelemahan, seharusnya ada secerca harapan masyarakat Indonesia menyaksikan timnas meraih hasil setidaknya seri melawan Jepang. Tom Hai dan beberapa penggawa lain cukup optimis menatap laga melawan Jepang. Pemain Almere itu cukup yakin kalau Indonesia punya peluang menang melawan Samurai Biru. Pun begitu dengan Sintayong yang menargetkan setidaknya hasil imbang melawan raksasa dari para raksasa Asia yang satu ini. Apalagi Jepang yang tampil di GPK nanti bukanlah Jepang yang tampil dengan kekuatan penuh. Ada beberapa defender yang harus absen akibat cedera. Mulai dari striker Ayase Ueda, bek Sogo Taniguchi, hingga Hiroki Ito. Kondisi ini agaknya membuat Jepang sedikit pincang dalam lawatan ke GBK mendatang. Terlepas dari fakta tersebut, harus diakui pula bahwa Jepang adalah level yang jauh berbeda di atas Indonesia. Untuk itu, masyarakat Indonesia harus mulai merendahkan ekspektasi jelang laga ini. Kemenangan akan terasa sangat menggembirakan. Namun hasil imbang bahkan sampai kalah pun seharusnya juga bisa dimaklumi. Mengingat lawan yang kita hadapi sekarang adalah lawan yang levelnya sudah jauh di atas kita. Akhir kata, di balik superioritas Jepang, ada banyak titik lemah yang bisa dieksploitasi Indonesia untuk mendulang poin di hadapan para ultras yang memadati GBK. Kalau menurut Football Lover sendiri bagaimana? Apa kelemahan Jepang yang menurut kalian bisa dimanfaatkan Indonesia menjadi sebuah keunggulan? Coba komen di bawah ya.